Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Istiqomah. Saya dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Saya dari kelas SKI 3A. Saya akan memaparkan tentang materi linguistik yang bertemakan antropolinguistik untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah linguistik yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni M. Hum. Nah, pastinya penasaran kan tentang kajian antropolinguistik? Baik, langsung saja saya akan mulai memaparkan tentang kajian antropolinguistik. Sebelumnya, apa itu antropolinguistik? Antropolinguistik terdiri dari dua kata. Yang pertama itu antropologi dan linguistik. Nah, antropologi yang berarti kebudayaan dan linguistik yang berarti bahasa. Jadi, terdapat dua bidang kajian dalam antropolinguistik. Yang pertama itu studi bahasa dan studi budaya. Nah, yang pertama itu studi bahasa. Nah, bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakatnya. Dan yang kedua itu studi budaya, yang artinya budaya apa yang berkembang yang biasa digunakan dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan makna dari antropolinguistik. Nah, antropolinguistik yaitu kajian interdisipliner yang mempelajari suatu hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Nah, yang artinya yaitu pada kajian antropolinguistik itu mengkaji tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Nah, dalam cakupan kajian ini sangat berkaitan dengan bahasa yang sangat luas karena bahasa mencakup semua aktivitas manusia. Sehingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya suatu pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya yaitu dalam bidang antropolinguistik. Nah, bahasa itu adalah suatu unsur terpenting. Nah, guna bahasa itu untuk menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsurnya. Nah, jadi antropolinguistik adalah disiplin baru yang berkembang menjadi kajian mandiri. Bahasa adalah sistem tanda sentral dalam kebudayaan. Melalui bahasa, kita dapat mengidentifikasi dan melihat tanda-tanda kebudayaan sebuah masyarakat. Nah, jadi antropolinguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Nah, itu menurut Lauder pada tahun 2005. Jadi, antropolinguistik adalah cabang linguistik yang menaruh perhatian pada yang pertama, pemakaian bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang luas. Dan yang kedua, peran bahasa dalam mengembangkan dan mempertahankan aktivitas budaya serta struktur sosial. Dalam hal ini, antropolinguistik memandang bahwa bahasa melalui konsep antropologi yang hakiki dan melalui budaya menemukan makna di balik penggunaannya, serta menemukan bentuk-bentuk bahasa dan gaya dari bahasa itu.
Dalam kaitan bahasa dengan antropologi, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, ini menurut Halliday yang dikutip oleh Suryatna pada halaman 59. Setelah kita mengetahui pengertian dari kajian antropolinguistik, nah, kita itu harus mengetahui fungsi dari kajian antropolinguistik itu sendiri itu untuk apa? Karena kajian antropolinguistik memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain. Kita bisa menyebutnya dengan analyzing cultural terms of other expression. Yang kedua yaitu menganalisis suatu proses penamaan atau analyzing naming process. Dan yang ketiga, menganalisis kesopanan dan kesantunan atau bisa disebut dengan analyzing politeness. Selanjutnya yaitu menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa atau analyzing cultural concept for linguistic elements. Yang kelima yaitu menganalisis etnisitas dari sudut bahasa atau bisa disebut dengan analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa atau analyzing the way of thinking through the structure of the language. Nah, keenam itu merupakan fungsi dari kajian dari antropolinguistik sendiri. Selanjutnya yaitu analisis antropolinguistik. Nah, dalam analisis antropolinguistik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konteks, koteks, dan teks. Nah, yang pertama yaitu konteks. Konteks ini maksudnya itu berupa budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Dan yang kedua yaitu koteks. Koteks itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu paralinguistik, proksemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Nah, jadi paralinguistik itu adalah suatu aspek-aspek selain berupa ujaran. Dan yang kedua yaitu proksemik, berupa penggunaan ruang, dan kinetik dan gerak berupa berwujud gerakan. Dan yang terakhir yaitu unsur material, berupa benda-benda yang ada pada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu teks. Teks ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu struktur makro, yang kedua struktur alur, dan yang ketiga struktur mikro. Nah, yang pertama yaitu struktur makro berupa pemaknaan secara global. Yang kedua, struktur alur berupa bagaimana prosesnya, seperti apa, dan bagaimana urutan cara pembuatannya. Dan yang ketiga itu struktur mikro berupa bagaimana unsur-unsur internal bahasanya. Jadi, bagaimana unsur-unsur yang terdapat pada kajian yang akan ditelitinya berupa bahasanya itu bagaimana. Selanjutnya yaitu hubungan bahasa dengan kebudayaan. Nah, bahasa dengan kebudayaan memiliki beberapa hubungan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hal ini berhubungan satu sama lain. Bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi, maupun penginventarisasinya.
Yang kedua yaitu bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendaharaan suatu bahasa. Ini menurut Ali Syabana pada tahun 1979. Ketiga yaitu bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Diartikan bahwa bahasa menurut Levi Strauss pada tahun 1972 pada halaman 68 ia mengemukakan bahwa bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Ini merupakan hasil kebudayaan yang artinya bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Artinya, bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Jika dibandingkan antara dua suku bangsa, kita akan melihat perbedaan makna dari bahasa yang digunakannya tersebut. Yang kelima yaitu bahasa sebagai persyaratan kebudayaan, yang artinya bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam dua cara. Yang pertama, bahasa merupakan persyaratan kebudayaan secara akronis karena kita dapat mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis. Bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan. Selanjutnya yaitu tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal harus memiliki ciri-ciri untuk bisa dijadikan sebagai kajian antropolinguistik. Yang pertama yaitu bagian dari kegiatan budaya. Yang kedua, memiliki konteks penggunaannya. Yang ketiga, dapat diamati. Yang keempat, bersifat tradisional, artinya tidak bersifat modern. Yang kelima, yaitu diwariskan secara turun-temurun, artinya dalam itu tradisi lisan atau tradisi budaya sudah ada pada zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang keenam yaitu mengandung nilai-nilai dan versi-versi. Dan yang terakhir, memiliki berpotensi direvitalisasi. Selanjutnya yaitu wujud tradisi lisan atau budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik. Yang pertama yaitu tradisi berkesusastraan. Dalam tradisi berkesusastraan ini yang termasuknya yaitu puisi, pantun, dan peribahasa. Yang kedua yaitu tradisi pertunjukan. Contohnya yaitu tari, kepercayaan rakyat, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu tradisi ritual seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan siklus bercocok tanam. Dan yang terakhir yaitu tradisi teknologi tradisional. Contohnya seperti pengelolaan makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan arsitektur. Nah, itu adalah pemaparan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.